Halo, 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 Hola. halo, 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 Hola. halo, tunggu Kak Joyce, halo, Hola. halo, halo, Hola. bukannya itu lagu sekolah minggu? Iya Kak, itu lagu sekolah minggu. Dan hari ini kita akan beribadah sekolah minggu Kak. Iya Kak, hari ini kan ibadah sekolah minggu. Aduh. Oke, adik-adik yang ada di rumah, yang ada di gereja sudah siap untuk beribadah. Siap dong Kak. Yuk kita kasih halo untuk mereka. Shalom Kids. Wah. Sebelum kita beribadah Kak, kita akan berdoa dulu ya. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa diberikan kesempatan untuk bangun pagi dengan keadaan sehat dan kuat. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau berkati kami dari awal ibadah sampai akhir agar dapat berjalan dengan baik. Hanya ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu-cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Cucu, halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Cucu, halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata
singkirkan gunung tinggi, diratakan oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Yeay! Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak. Nah, hari ini adik-adik kita akan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita, biarlah ketika kita menyembah Tuhan, adik-adik sungguh-sungguh untuk menyembah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih sebab rancangan-Mu indah bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di bulan yang baru Tuhan. Kami memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bulan yang lalu Tuhan telah menyertai kami dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terus melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Adik-adik yang beribadah saat ini, mama, papa, seluruh keluarga kami akan melihat pemeliharaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar keluarga kami, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Adik-adik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya adik-adik mempersiapkan diri mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kids, balik lagi dengan Kak Nia. Wow, nah kira-kira kali ini kita mau ngapain ya? Ada yang bisa tebak? Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah apa lagi? Menyembah Tuhan. Dan saat ini kita mau, betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan atau kita mau sharing firman Tuhan. Nah, Kak Nia mau lihat dulu mana jempol-jempol yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba angkat jempol-jempol tangannya. Widih. Oke deh, semua sudah siap. Kak Nia harap kalian semuanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang bermain, berjalan, berlari maupun bercerita. Oke? Janji ya. Nah, dan adik-adik, tidak terasa puji Tuhan karena Tuhan baik, kita bisa ada sampai di bulan yang baru dan pastinya tema yang baru dong. Nah, tapi sebelum Kak Nia kasih tahu tema yang baru, Kak Nia mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang masih ingat tidak tema bulan lalu? Jangan-jangan kalian sudah lupa, aduh. Nah, ada yang masih ingat tema bulan lalu tentang apa? Ayo pikir-pikir. Betul, yaitu tentang tiang awan dan tiang api. Nah, yang lain masih ingat, yang lain sudah lupa ya. Oke deh, nah jadi tema di bulan ini, bulan Juni, temanya ialah talenta. Talenta ini apa ya Kak Nia? Ada yang tahu apa itu talenta? Nah, kalau kalian penasaran, yuk simak dan ikuti Kak Nia sampai habis. Oke? Oke. Nah, dan sekarang kita mulai dari yang pertama. Kak Nia mau jelaskan dulu, apa sih itu talenta? Nah, adik-adik, talenta itu adalah pemberian dari Tuhan buat kita, dan itu yang menjadikan kita itu spesial di mata Tuhan. Dan talenta itu di setiap kita itu masing-masing berbeda. Itu adik-adik. Nah, sebelum lebih lanjut, yuk kita lihat dulu drama yang satu ini. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Dan tuan berbicara dengan para ketiga hambanya kalau tuan akan pergi ke luar negeri. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Dan tuan itu berbicara kepada masing-masing hambanya untuk melipat gandakan talenta yang diberikan. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga,
karena takut, maka dia menyembunyikannya di semak-semak. Dan akhirnya tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan pertemuan dan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga karena malas dan takut talentanya tidak bertambah. Dan akhirnya tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, gimana setelah kalian lihat drama yang tadi? Nah, jadi kan yang mau tanya dulu, kalian lihat apa saja yang ada di drama itu? Pertama, ada seorang tuan, betul. Dan juga ada ketiga hambanya. Nah, jadi yang tadi itu adalah drama tentang perumpamaan talenta. Nanti kalian bisa baca ayat fullnya itu di Alkitab pada kitab Matius 25 ayat 17 sampai 30. Nah, adik-adik, dan kali ini dari drama yang tadi Kak Nia punya beberapa poin yang akan Kak Nia bagikan buat kalian. Dan bagi kalian yang mau mencatat, ayo bisa silakan sediakan alat catatannya, alat tulisnya, dan mari kita simak baik-baik setiap poinnya. Nah, jadi dari drama tadi, poin yang pertama yang Kak Nia akan bagikan ke kalian yaitu Tuhan mempercayakan kita semua talenta dan talenta itu berbeda-beda. Nah, ayo kita buka dulu Alkitabnya di Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ayo, yang bawa Alkitab bukunya, coba kita buka sama-sama. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang hamba yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Wow, adik-adik, kalau kalian perhatikan baik-baik di drama tadi, kalian bisa lihat seorang tuan yang ada di drama itu memberikan talenta kepada hambanya, tapi itu tidak sama banyak. Di Alkitab tadi bilang yang satu ada 5, yang satu hanya 2, dan yang lainnya itu hanya 1. Nah, itu artinya setiap talenta yang Tuhan Yesus kasih ke kita itu berbeda-beda. Nah, mungkin talenta yang ada pada kalian tidak ada pada teman kalian, atau mungkin talenta yang ada pada teman kalian tidak ada pada diri kalian. Karena memang talenta itu berbeda-beda. Nah, talenta itu contohnya kalian jago bermain musik, apalagi kalian jago menari, kalian suaranya bagus, kalian mungkin jago matematika. Itu adalah contoh-contoh talenta yang Tuhan Yesus kasih ke kita semua. Nah, tapi Kak, kita enggak jago matematika, kita enggak jago bernyanyi, jadi kita enggak punya talenta, Kak. Bukan berarti kalian tidak punya talenta. Tapi itu artinya kalian belum saja menemukan talenta kalian. Karena jelas setiap kita semua itu punya tanggung jawab yang Tuhan kasih. Tanggung jawabnya apa? Yaitu talenta yang Tuhan kasih ke kita harus kerjakan, kita harus kembangkan. Jangan kita simpan. Karena besar kecil apapun talenta kita yang Tuhan kasih, kita harus setia untuk kerjakan. Karena Tuhan Yesus ajarkan kita untuk setia pada hal-hal yang kecil, dan saat kita semua setia pada hal-hal yang kecil, Tuhan Yesus akan percayakan kita semua hal-hal yang besar. Amin. Nah, itu poin yang pertama, yaitu poin yang pertama, Tuhan memberikan kita semua talenta dan berbeda-beda. Nah, dan yang poin kedua dari yang kalian tonton tadi, yaitu poin yang kedua yang kami akan bagikan,
Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita dengan talenta yang Tuhan sudah kasih. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat baik-baik di drama tadi, seorang tuan yang saat dia mempercayakan talenta-talentanya pada hamba-hambanya, dan akhirnya saat dia kembali, dia meminta tanggung jawab kepada hamba-hamba yang dia percayakan tadi. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus kepada kita. Saat Tuhan Yesus percayakan kita talenta, Tuhan Yesus akan minta pertanggungjawaban tentang talenta yang dia kasih ke kita. Jadi setiap talenta yang Tuhan kasih ke kita semua, jangan kita perlakukan seenaknya kita. Saat kita mendapat tanggung jawab, kita harus gunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan kita hanya menyembunyikan talenta yang Tuhan sudah kasih ke kita, tapi pakailah untuk hal-hal yang baik. Contohnya, kalau kalian jago bermain musik, kalian jangan sampai sombong, kalian jangan sampai tinggi hati. Karena ingat, semuanya itu pemberian dari Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kalian semua. Oke? Nah, kita lanjut nih ke poin yang berikutnya, poin yang ketiga, yaitu bagaimana sih Kak Nia caranya agar kita bisa tahu talenta kita. Nah, poin ini pasti mungkin pernah jadi pertanyaan dalam diri kalian. Kak Nia juga begitu, waktu dulu Kak Nia bingung apa sih talenta yang ada dalam diri Kak Nia. Nah, di sini Kak Nia mau bagikan kalau berdasarkan dari pengalamannya Kak Nia, bagaimana supaya Kak Nia bisa tahu talenta yang Tuhan kasih dalam diri Kak Nia, yaitu dengan melihat hal-hal apa yang kalian sukai atau hobi kalian. Nah, sekedar kesaksiannya adik-adik. Jadi, Kak Nia itu bagaimana bisa mengetahui talenta yang Tuhan Yesus kasih. Jadi waktu itu Kak Nia masih seumuran kalian yang masih TK, yang masih kelas 1. Waktu Kak Nia seumuran itu, Kak Nia itu sangat menyukai warna dan gambar-gambar. Menurut Kak Nia itu sangat menarik, ya. Nah, dan akhirnya saat Kak Nia naik ke sekolah dasar, Kak Nia kelas 1, kelas 2, Kak Nia sangat suka sekali menggambar. Kak Nia menggambar baik itu di sekolah, di rumah. Kak Nia suka beli buku gambar, Kak Nia suka mengoleksi pensil-pensil warna, karena itu memang kesukaan Kak Nia. Nah, dan akhirnya suatu saat adik-adik, tiba-tiba guru dari Kak Nia itu mempercayakan Kak Nia untuk mengikuti lomba cerita bergambar. Nah, dan waktu itu Kak Nia suka ikut karena itu memang hobi Kak Nia, ya. Dan akhirnya saat Kak Nia ikut, yang Kak Nia tidak duga, Kak Nia bisa mendapat juara dari yang Kak Nia gambar hasilnya. Dan saat itu Kak Nia berpikir bahwa itu awalnya hanya dari sekedar hobi. Tapi di situ Kak Nia diingatkan saat kalian betul-betul mengembangkan apa yang ada dalam diri kalian, kalian terus berlatih, kalian setia pada hal-hal yang kecil. Saat itulah Tuhan melihat dan akan mempercayakan kalian semua hal-hal yang besar. Dan Kak Nia percaya itu bukan cuma berlaku buat Kak Nia, tapi itu buat kalian semua. Karena setiap kita itu dikasih talenta dari Tuhan. Betul? Nah, dan poin yang selanjutnya nih. Setelah kita tahu apa sih talenta kita, nah setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan talenta kita. Nah, jadi setelah kita tahu yang kita harus lakukan, pertama kali yaitu mengucap syukur. Kalian harus mengucap syukur dulu. Bilang terima kasih Tuhan Yesus buat talenta yang Tuhan sudah percayakan buat saya. Dan kalian harus tahu bahwa setiap talenta, saat kalian jago bermain musik, kalian jago bernyanyi, itu bukan karena kalian hebat, karena kalian kuat, tapi itu karena Tuhan Yesus. Nah, dan saat kalian mengucap syukur, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kalian mengembangkan talenta yang ada pada diri kalian. Dan kalian bisa gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalian bisa pakai talenta kalian, contohnya kalau kalian jago bermain musik, kalian bisa bermain musik untuk Tuhan. Kalian jago bernyanyi, kalian bisa bernyanyi buat Tuhan. Dan saat kalian jago menari, kalian juga bisa menari buat Tuhan.
Jadi saat kalian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jangan lagi malu-malu karena kalian punya talenta yang Tuhan kasih. Jadi saat kalian tahu, kalian harus mengucap syukur dan mengembangkan talenta kalian dan kalian harus percaya diri. Oke? Nah, dan poin yang terakhir. Nah, apa yang akan terjadi setelah kita mengembangkan talenta kita? Kira-kira apa nih yang akan terjadi saat kita sudah mengasah talenta yang Tuhan sudah kasih dalam diri kita? Yuk kita buka ayatnya di Matius 25 ayat 23. Nah, Kak Nia bacakan ya. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah adik-adik, jadi jelas di ayat ini saat kalian bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih ke kalian, kalian tidak menyembunyikan talenta itu, maka kalian akan sama menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua, yaitu disebut hamba yang baik dan setia. Maka kalian akan mendapat pujian dari Tuhan dan Tuhan akan senang melihat kalian karena kalian mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan sudah kasih ke diri kalian masing-masing. Nah, dan ini ada ayat terakhir nih buat ayat penutupnya. Kak Nia kasih di Matius 25 ayat yang ke-29. Kak Nia bacakan ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, kalian lihat kan apa yang terjadi pada hamba yang ketiga. Di drama tadi hamba yang terakhir saat dia mempunyai talenta walaupun cuma sedikit, tidak lebih dari hamba-hamba yang lain. Tapi saat dia mempergunakan itu untuk hal yang salah, dia malah hanya menyembunyikan talentanya. Akhirnya tuannya mengambil talentanya itu dan diberi kepada hamba yang lain. Jadi di sini kan yang mau ajak saat kalian sudah tahu talenta kalian, kalian bisa lihat dari hobi kalian, jangan lupa untuk terus kembangkan dan lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo kita berdoa yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang pada kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengajarkan tentang talenta yang ada pada kami Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan Yesus akan selalu mampukan kami untuk mengembangkan dan mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kami akan lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini bisa tertanam di hati dan pikiran kami dan bisa menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus juga memberkati setiap anak-anak kids yang hadir Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semua, Engkau melawat mereka semua Tuhan. Biar mereka bertumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi terang, menjadi dampak dimanapun mereka pergi dan berada, baik di rumah, baik di sekolah, maupun dalam pergaulan teman-temannya. Biarlah Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan keluarganya, seisi rumahnya dalam lindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, kami ucap syukur segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan mari adik-adik kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Ayo angkat kedua tangannya dan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai adik-adik semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless you. Piu 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 piu.